warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, perkenalkan, nama saya Enda Suciati. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada ibu-ibu sekalian mengenai penyakit stroke. Untuk waktunya nanti saya akan melakukan penyuluhan sekitar 20 menit. Bagaimana? Apakah ibu-ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu sebelum saya melakukan penyuluhan, sebelum saya menyampaikan materi, izinnya saya untuk melepas masker terlebih dahulu, Biar nggak sumpah ya Mbak ya. Ya, biar jelas juga suaranya, Mbak. Ibu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai stroke. Yang pertama, untuk pengertian stroke itu sendiri. Stroke merupakan suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologis. Defisit neurologis itu penurunan fungsi pada neuron atau pada syaraf. Ya, defisit neurologis yang bersifat vokal dan global, yang dapat berlangsung selama 24 jam. Jadi stroke ini berlangsung sangat cepat. Jika tidak ditangani dengan segera, juga bisa dapat menyebabkan kematian. Gitu. Tadi kan disebutkan defisit neurologis vokal dan global. Vokal itu sendiri berarti hanya terjadi di area tertentu. Misalnya seperti terjadi gangguan pada gangguan sensori itu seperti kebas, pada motorik itu seperti kelumpuhan, gangguan menelan dan lain-lain. Itu gejala globalnya itu gejala secara keseluruhan. Berarti nggak bisa gerak semua gitu. Iya. Untuk selanjutnya itu penyebab dari stroke sendiri. Yang pertama bisa disebabkan oleh alkohol. Terus yang selanjutnya bisa disebabkan oleh tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi itu sendiri menyebabkan pembuluh darah kita menjadi lebih sempit. Gitu. Yang selanjutnya ini ada gambar cewek cantik yang memegang kepala, itu dia ini salah satu penyebab stroke. Ini dia stres juga bisa menyebabkan stroke. Dan selanjutnya ada diabetes. Diabetes itu kan gula darahnya tinggi seperti hipertensi juga, jadi dia nanti terdapat penumpukan lemak dan juga akan berdampak pada penyempitan pada pembuluh darah. Ya. Obesitas juga sama, terjadi penumpukan lemak di tubuh, nanti juga bisa mempersempit pembuluh darah. Penyebab yang selanjutnya ada asap rokok. Penyebab selanjutnya itu rokok kan termasuk zat bahan kimia. Jika bahan kimia itu kita terhirup terus, nanti paru-paru kita menjadi terinfeksi dan itu menyebabkan pembuluh darahnya juga mengalami penyempitan. Untuk selanjutnya itu ada gejala stroke. Gejala stroke itu sendiri bisa disingkat. Singkatannya itu ada banyak, ada yang BIFAS, ada yang segera ke rumah sakit. Ini saya yang mengambil singkatan segera ke rumah sakit. Apa itu Mbak? Ya, ini saya jelaskan. Iya. Untuk se-nya itu sendiri berarti senyum kita itu tidak simetris. Jadi wajah kita mengalami Kayak meletot. Iya. condong gitu. Iya. Salah satu sisi ke bawah. Meletot. Untuk mencong ya gitu. Senyum tidak simetris. Untuk yang kedua ada G. G itu sendiri berarti gerak separuh anggota tubuh melemah. Jadi yang sini bisa, yang sini itu bisa digerakkan. Itu yang tadi kan sudah sege, sekarang ra. Ra itu berarti bicara pelo. Ya, tiba-tiba tidak dapat bicara dengan jelas. Contohnya? Ya. Ini tadi saya disampaikan sama Ibu Ajeng. Oh iya, iya Ibu Ajeng. Yang selanjutnya adalah ke itu sendiri
sendiri berarti kebas atau baal atau kesemutan di separuh tubuh. Kayak gini Iya, gigit. Itu berlangsung lama ya, Mbak? Ya, Atau karena gimana? stroke ini berlangsung sangat cepat. Iya. Jika tidak ditangani dengan cepat juga akan bisa menyebabkan kematian. mati. Untuk R-nya itu sendiri berarti rabun atau pandangan mata itu kabur terjadi secara tiba-tiba. Dengan selanjutnya S-nya itu berarti sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Jadi tadi ada singkatannya segera. Ya. Itu minuman. Itu minuman. Sekarang. Untuk pencegahannya juga ada singkatannya. Apa, Mbak? Untuk peningkatan gaya hidup sehat perilaku itu ada singkatannya cerdik. Wow. Ya. Kayak Apa kecil. tuh? Cerdik. Untuk C-nya itu berarti cek kesehatan secara berkala. Jadi kita harus mengecek kesehatan secara berkala kalau bisa ya. Iya. Kalau punya uang harus dicek. Insya Allah, Mbak. Kalau enggak, Harusnya. BCS loh, BCS dong. Kalau- Yang kedua E itu berarti menyiapkan asap rokok. Tadi kan penyebab dari stroke adalah salah satunya asap rokok. Jadi kita harus sebisa mungkin mengenyapkan atau tidak merokok dan menghirup asap rokok. R-nya sendiri berarti rajin aktivitas fisik. olahraga Kita ya, harus Mbak? rajin berolahraga. Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Gitu. Tapi biasanya malas Mbak. Iya, tapi harus dibiasakan. Walaupun waktunya sebentar nggak apa-apa. Cardio. Iya, kan. Iya. Joget-joget. Untuk D-nya itu berarti diet sehat dan gizi seimbang. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi. Tadi kan penyebabnya ada obesitas ya. Iya. Obesitas kan gemukan. Ini loh diet. Kalau pagi nggak makan, nggak sarapan. Iya. Gimana tuh? Bayan itu. Diet. Sudah konsultasi sama dokter. Belum. Sudah. Dia sendiri. Nggak ada konsultasi dia. Oh sudah, tadi bilang banyak Sudah, Kalau itu aja. sudah Sudah, dengan sudah. dokter itu sudah diet yang tepat. Nggak apa-apa ya kan, Mbak, Iya, ya? nggak apa-apa. Untuk I-nya itu berarti istirahat yang cukup. Kita Rebahan ya, Mbak? begadang, iya. Banyak rebahan, Mbak. Kalau kita Di pulau begadang Kampung. terus kan nanti kita bisa stres. Stres itu juga menyebabkan stroke, bisa menyebabkan stroke. Untuk K-nya itu berarti kelola stres. Jadi kita nggak boleh stres. Kita hidup ini cuma sekali. Kita harus bahagia dengan orang yang tepat. Untuk stroke itu sendiri, stroke kan terjadi kelumpuhan ya. Ada salah satu terapi yang bisa menanggulangi atau kalau dilakukan untuk merawat pasien stroke. Ada yang namanya ROM. Rom. Apa itu, Mbak? Ya, ROM itu panjangan dari range of motion. Itu artinya ya, itu artinya latihan tindakan yang dilakukan latihan otot atau persendian yang diberikan pada pasien yang mobilitasnya terbatas dan mengalami ketergangguan karena suatu penyakit. Tujuan dari ROM itu sendiri adalah untuk melatih otot-otot pasien agar tidak terjadi kekakuan sendi lah, biar agak lemas sedikit ya. Baik, untuk ROM-nya, ROM itu tuh ada dua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Itu ada dua, ROM aktif sama ROM pasif. Yang aktif itu gimana, Mbak? Ya, yang aktif itu sendiri adalah ROM yang misalnya saya sebagai perawat, Ya. ibu sebagai pasien. Iya. Nah, ROM aktif itu saya memotivasi ibu, saya memberi penjelasan kepada ibu. Bu, cara melakukannya itu kepalanya ditundukkan ya, gitu. Jadi saya cuma memberi arahan ibu sendiri yang melakukan tindakan tersebut. Berarti sebagai instruksi ya. Iya, kalau ROM pasif itu adalah ROM yang dibantu. Jadi saya nanti membantu ibu dalam melakukan tindakan tersebut. Ya, Gitu. untuk ROM itu sendiri tindakannya itu dari kepala sampai kaki, Bu. Baik, saya ini mau memberikan tutorial cara melakukan ROM yang
benar, saya boleh minta bantuan ibu-ibu. Iya, boleh Mbak. Ini Mbak. Ibu Rina. Iya, Ibu Rina bisa dibantu. Baik, untuk itu saya minta izin ibu-ibunya bisa pindah, bergeser ke sebelah. Bu Rina biar terbaring karena pasien stroke kan itu tidak bisa berdiri ya, jadi kita melakukan rompasi. Oke. Mbak Ana sini. Baik. Di sini saya akan melakukan rompasi. Yang pertama yang dilakukan adalah di bagian kepala leher. Untuk tindakan yang pertama itu kita melakukan yang namanya, maaf ya ibu, maaf. Yang pertama kita melakukan ekstensi, fleksi. Fleksi itu menundukkan kepala, maaf ya ibu. Untuk tindakan rom ini bisa dilakukan seminggu 1-2 kali dengan 8 kali hitungan. Yang pertama tindakan fleksi menundukkan kepala kedua. Iya pak, nggak usah dihitung. Dihitung 8 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini fleksi. Yang kedua adalah ekstensi. Ekstensi itu kembali seperti semula. 1, 2, hitungnya sampai 8 kali. Fleksi, ekstensi. Yang selanjutnya ada hiperekstensi. Hiperekstensi itu adalah kepala kita diarahkan sejauh mungkin. Jadi ya gini, nggak apa-apa, tenang aja ibu. Hitungnya 1-8. Sudah. Yang selanjutnya ada fleksi lateral kanan. Fleksi lateral kanan itu adalah menoleh ke kanan. Selanjutnya ada fleksi lateral kiri. Ya. Baik, sudah. Untuk rom aktif itu bisa ditambah dengan rotasi atau memutar kepala. Yang selanjutnya kita gerak. Yang selanjutnya kita melatih bahu. Bahu yang pertama adalah fleksi, ekstensi. Terus yang selanjutnya ada abduksi, itu diarahkan menjauh. Abduksi. Terus ada rotasi eksternal. Rotasi eksternal yaitu rotasi yang mengarahnya ke luar. Eksternal, internal. Yang selanjutnya ada di siku. Siku di sini dipegang bagian sini. Fleksi, ekstensi. Terus yang selanjutnya ada tindakan ini tangannya dipegang. Supinasi, pronasi. Selanjutnya di bagian pergelangan tangan. Di pergelangan tangan sini ada fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Selanjutnya ada fleksi radial, itu mengarah ke ibu jari. Fleksi ulna mengarah ke kelingking. Yang selanjutnya di jari-jari itu ada fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Terus ada sirkumduksi. Sirkumduksi itu adalah memutar jari-jari tangan satu persatu. Nah, selanjutnya ada oposisi. Oposisi menyatukan jari-jari tangan ke jempol ibu jari ya, satu persatu. Dan yang selanjutnya kita ke kaki. Di kaki itu sama. Itu ada fleksi, ekstensi, terus ada abduksi, terus ada rotasi eksternal keluar sama rotasi internal ke dalam. Ya, tenang saja ibu. Untuk yang selanjutnya itu ada di ini pergelangan kaki. Di pergelangan ini ada dorsofleksi, itu menghadap ke arah muka gini. Terus ada plantar fleksi ke bawah. Yang selanjutnya di jari-jari. Jari-jari juga ada fleksi, ekstensi, sama inversi itu ke kanan, sama eversi itu ke kiri. Baik, itu tadi bagaimana cara melakukan room.
Apa ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Belum ada. Ya, Ibu bisa berdiri. Makasih ya, Ibu. Mbak sini. Ibu-ibu bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih. Tadi sudah mau direpotkan. Enggak apa-apa, biar kita paham. Oh iya. Baik, tadi saya sudah memberikan cara bagaimana melakukan tindakan ROM pada pasien stroke, ROM pasif. Tuh, apa ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang tadi saya sampaikan? Enggak mau tanya boleh? Iya, silakan. Oke, saya dengar itu stroke ada dua ya, non hemoragik sama yang hemoragik. Hemoragik, iya. Itu loh Bu, yang ada di TV-TV itu udah dijelasin. Oh itu. Iya, kemarin kan tak suruh nonton itu acara yang ada Oh, di iya, deh. Nah, iya. Kemarin tak habis Dokter sama Ros, iya. iya. Oh iya baru Lupa. ingat. kemarin udah tak itu cek Iya. buat nonton Halo. masa Masa ya. Gimana Ibu? Iya sudah paham. Ada dua ya Ibu, iskemik sama hemoragik, iskemik atau hemoragik sama hemoragik. Iya. Gitu sih. Iya Mbak. Baik, ibu-ibu yang lain cukup. Cukup. Nanti kalau ada pertanyaan bisa nge-WA Mbak Ya, Enda nanti saya kasih nomor WA, nanti saya kasih Instagram, boleh di follow ya. iya, Iya, siap. iya. Kita Nanti punya kalau- Instagram semua nanti follow ya Mbak. atau kalau bisa kita nanti buat grup WA. Oh, ya. oh, nggak apa-apa. Aku ibu ibu-ibu. Ya, ya, boleh Ya, ya, tanya boleh, di sini, oke? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya tutup penyuluhan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.